Halo, assalamualaikum. Kita akan jawab pertanyaan dari Telegram tips pajak ya. Kita jawab dari pertanyaan Telegram tips pajak. Yang belum bergabung silakan bergabung ke Telegram tips pajak media di link t.me/tips pajak ya. Silakan bergabung di sini bersama 1687 yang telah bergabung lainnya. Dan di sini saya mau bahas pertanyaan dari Ibu Nia T. Karena sudah saya janjikan ya, sudah saya janjikan akan saya bahas melalui video. Baik, Ibu Nia T. Mohon bantuannya Pak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Satu, untuk pelaporan SPT tahunan pribadi suami menggunakan form jenis apa? Ini menyambung pertanyaan sebelumnya. Oke, kita urutkan dari depan. Pak, mohon info. Jadi dulu di SPT pribadi melaporkan SPPH final pasal 4 ayat 2 karena istri punya warung. Jadi lapor di SPT suami. Sedang suami punya usaha pemasok sayuran atau sembako. Nah, apakah bisa digabungkan di pelaporan SPT badan untuk yang warungnya karena sama bergerak di bidang sembako? Ini telah saja kami jawab. Memang harus digabung penghasilan istri masuk NPWP suami kecuali pisah NPWP. Nah, lalu menyambung di sini, untuk pelaporan SPT tahunan pribadi menggunakan form jenis apa? Untuk yang kompleks seperti ini, Anda silakan menggunakan form 1770 atau 1770 ya. Nomor 1 jawabannya adalah formulir 1770 atau 1770. Lalu berikutnya, penghasilan istri digabung dengan suami itu diletakkan di posisi mana ya Pak dalam peraturan SPT tahunan? Sedangkan istri untuk tahun 2022 sudah tidak setor PPh pasal 4 ayat 2. Ini tetap dimasukkan di ini silakan buka di 17703 lampiran 3 ya, lampiran 3 di form, yang telah dikenakan PPh final. Lalu di bagian bawah adalah penghasilan yang PP 46/PP23. Silahkan di situ dimasukkan, misal omset istri adalah 400 juta, maka, dasar pengenaannya adalah 400 juta, lalu di kanannya itu nol, ya. Silahkan dimasukkan di situ penghasilan istrinya. Jadi di pajak ini suami dan istri ini satu entitas ya, suami entitas kecuali dipisah. Nomor 3, apakah boleh jika penghasilan istri saya gabungan di omset CV, jadi laporan di SPT CV? Nah, ini terserah saja pengakuan Anda. Jika ini case ini saya baca, maka penghasilan istri adalah terpisah ya, penghasilan ini mohon maaf, penghasilan istri terpisah dari CV, ya. Jadi untuk yang CV ya, untuk yang, penghasilan CV ini nanti mangga terserah pembukuan Anda itu, yang omset CV yang mana saja. Jika Kembali ke pertanyaan, apakah boleh jika penghasilan istri saya gabungkan di omset CV? Ya boleh-boleh saja jika Anda konsisten dan, memang istri omset jualan sembako istri digabung ke CV. Jika memang diakui seperti itu ya masuk saja ke CV, gitu. Jadi kembali lagi terserah ke Anda mau mengakui usaha istri masuk ke CV atau masuk ke orang pribadi suami. Prinsipnya Anda harus bisa membedakan itu, harus bisa membedakan mana yang pribadi, mana yang CV, dan harus konsisten. Itu saja prinsipnya. Penghasilan suami hanya dari pengambilan keuntungan dari CV. Itu diletakkan di mana? Oke, jika penghasilan adalah dari Prive saja, maka diletakkannya di sini. Silakan buka di form SPT-nya, lampiran 3. Nah, ini adalah yang tadi, yang 400 penghasilan istri adalah di sini, 400 juta. Yang dikenakan PPh final ya, ini tetap nol. Nah, lalu penghasilan suami dari private CV ada di sini. Misal setahun Anda berhasil bukan laba dan mengambil prive di 500 juta. Di sini ya, bagian laba koperasi.
Jelas ya? Lalu apalagi nih, untuk yang badan, jika pengambilan uang secara pribadi tersebut oleh pemilik tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan, maksudnya bagaimana ini? Pengambilan uang secara pribadi itu masuknya ke prive, mengurangi modal dan laba di tahan Anda. Masuknya di neraca, Anda lihat di neraca atau laporan posisi keuangan, nanti bagian kanan bawah di bagian ekuitas ya. Di bagian ekuitas itu kan ada modal disetor, lalu modal ditahan, lalu modal, laba. Saya ulangi, di bagian ekuitas itu ada modal awal, kemudian laba ditahan sampai dengan, tahun berjalan, lalu laba ditahan tahun berjalan, tahun pelaporan maksudnya, kemudian ada prive di situ. Nah, mengurangi modal di situ, pengambilan uang oleh pemilik. Apakah benar jika omset kurang dari 4,8 M, rumusnya 50%? Betul, 50 kali 22% itu jika CV-nya sudah menggunakan tarif umum ya, jika CV sudah menggunakan tarif umum. Namun jika CV belum menggunakan masih terutang PPh final 0,5% omset, maka tentunya PPh terutangnya adalah 0,5% dari omset. Seperti itu Ibu Nia, semoga menjawab, dan untuk pemirsa yang lain yang belum bergabung silahkan bergabung di channel Telegram Tips Pajak Media, karena di situ kita akan bisa berbicara dua arah dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab. Dan selamat bergabung di Telegram Tips Pajak di t.me/telegram. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.